Bentar ya, masih 17 ya. 1 menit lagi, kalau 1 menit lagi temannya belum ada, kita mulai. Ya, Ini tadi dipinjam Bu Marcel. oh, Sama-sama. kan nggak lihat Rio, Kak? Baik ya anak-anak, Bu Silvi absen dulu sebelum kita mulai. Seperti biasa ya. Adeline, Hadir Bu. Cinta, Hadir Bu. Arka, Hadir Bu. Beatrice, Hadir Bu. Rio, belum ada. Caroline, Hadir Bu. Clarin, Hadir Bu. ya. Belva, Hadir Bu. wah senang sekali Belva sekarang bisa ikut. Obi, Hadir Bu. ya. Darlen, Darlen, belum. Erina, Hadir Bu. Gaby, Hadir Bu. wah mantap. Bennett, Hadir Bu. ya. Giovanni, Hadir Bu. Audrey, selamat pagi Rio, silahkan duduk. Audrey, Audrey belum ada ya? Gracio, Hadir Bu. ya. Gwentani, Hadir Bu. Karin, Hadir Bu. ya. Catherine, Hadir Bu. Mario, masih belum ada ya. Rafael, Hadir Bu. Patrick, Hadir Bu. Petra. Wah ini si kembar ini kayaknya gunting rambut sudah ya. Selamat rambut baru. Rachel, Hadir Bu. Theo, Theo belum ada ya? Saya. Belum ada. Saya. Mana suaranya? Loh, nge-freeze gambarnya. Yulia sakit. Ya. Beatrice videonya dinyalakan dulu sebelum kita mau berdoa ya. Baik, anak-anak hari ini yang berdoa adalah kemarin Rafael nggak ada kan ya? Rafael berdoa. Ya, semua tutup mata, lipat tangannya. Kita mau dengar Rafael berdoa ya. Silahkan Rafael.
Tuhan Yesus, kami mau belajar. Tuhan berkati. Biar kami mengingat pelajaran itu. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berkati guru dan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, baik. Terima kasih, Rafael. Selamat pagi, anak-anak. Ya, kita akan sama-sama belajar. Ini adalah pertemuan terakhir kita untuk tema 1. Nanti minggu depan kita akan masuk di tema 2. Nah, ada beberapa hal yang akan Ibu ulang sebentar. Jadi untuk permateri ya, Ibu Sylvia akan ulang. Jadi untuk bahasa Indonesia, kamu sudah belajar tentang ungkapan. Jadi ini nanti akan jadi bahan PH yang pertama ya. Kamu sudah belajar tentang ungkapan, pelajari beberapa ungkapan yang sudah diajarkan, itu artinya apa, supaya nanti kalau misalkan ditanya artinya atau diminta buat kalimat, kamu bisa melakukannya. Jadi ada ungkapan yang buah hati, keras kepala, kemudian kepala batu, kemudian ringan tangan, dan semuanya. Pokoknya pelajari ungkapan-ungkapannya yang di buku pena itu, yang pernah diajarkan juga, artinya apa, supaya bisa nanti kalau ditanya artinya, dan bisa juga ketika disuruh membuat kalimat. Kemudian kalian juga sudah belajar tentang kalimat ajakan. Nah, ini pernah sebenarnya waktu kelas 1 ya, yang 1A-nya Bu Silvi, tapi beberapa waktu lalu juga waktu kita belajar ini, Bu Silvi juga sudah sempat menjelaskan. Jadi ini Bu Silvi ulang lagi ya. Jadi kata ajakan itu, ciri-cirinya ada kata ayo, mari, kemudian yuk. Nah, kemudian sebenarnya cara penulisannya, kalau kamu lihat di buku-buku penanya itu kan ada semuanya pakai tanda seru ya. Sehingga kan agak susah membedakan dengan kalimat perintah. Nah, tetapi sebenarnya kalau udah kelas kecil, itu agak berat memang. Jadi makanya kemarin lalu Bu Silvi sampaikan, biasanya kalau kelas kecil kayak kita di kelas 1 ya, kita belajar. Bu. Bentar, diam dulu Mario. Enggak, diam dulu. Bu, maafkan saya. Jadi jangan memotong pembicaraan orang dulu ya, nanti waktunya keburu habis. Jadi sebenarnya kalimat ajakan itu memang aturan bahasa Indonesianya menggunakan tanda seru. Tetapi karena Bu Silvi rasa ini terlalu berat untuk anak kelas 1 dan kelas 2, kalau kita lihat di kelas 1, Bu Silvi tidak pernah memperhatikan penulisan kalimat ajakan menggunakan tanda seru. Di buku penanya juga waktu kelas 1 nggak ada kayaknya ya, pakai tanda seru. Karena itu butuh latihan banyak, dengerin banyak, sampai perasaannya itu jalan. Maksudnya perasaannya itu bisa peka, tahu membedakan ini perintah atau ajakan. Karena sebenarnya kalimat ajakan itu juga adalah beberapanya itu kalimat perintah secara halus. Jadi misalkan, ayo coba kerjakan, itu kan kalimat ajakan, tetapi juga kalimat perintah secara halus. Nah, ini untuk membedakan ini sebenarnya agak sulit untuk anak kelas kecil. Ya, cuman karena di bukunya diajarkan, mau nggak mau kan Bu Silvi tetap harus mengajarkan. Jadi jangan bingung ya. Aturan bahasa Indonesianya yang benar, memang kalimat ajakan itu menggunakan tanda seru untuk penulisannya. Kamu bisa membedakan itu ajakan atau perintah, itu kalau dilisankan. Dilisankan itu maksudnya diomongkan. Misalkan Bu Silvi bilang, ayo Arka kita makan. Nah itu kan berarti kalimat ajakan. Tapi kalau Bu Silvi bilang, ayo Arka diam. Nah itu kan berarti perintah. Ya, jadi kelihatan dari intonasi, dari tekanan bicaranya. Kalau bicaranya ditekan, itu berarti kalimat perintah. Tapi kalau bicaranya datar aja, berarti itu kalimat ajakan. Ya, kenapa kok kalimat ajakan itu juga pakai tanda seru sama seperti kalimat perintah? Ini Bu Silvi juga sempat singgung ya waktu kemarin lalu, tanda seru itu fungsinya banyak. Salah satunya selain untuk menunjukkan bahwa itu perintah,
Tadi juga malam menunjukkan bahwa ajakan. itu seperti agak setengah berteriak gitu kan. Kalau ngajak kan kayak begitu, ayo kita main, nah ayo kita main, ayonya itu kan ditekan sehingga itu menggunakan tanda seru ya. Jadi jangan salah, di buku itu semua kalimat ajakan juga menggunakan tanda seru. Hanya Bu Silvi sampaikan bahwa ciri-ciri kalimat perintah menggunakan tanda seru itu sebenarnya tidak selalu. Maksudnya tidak semua yang menggunakan tanda seru artinya kalimat perintah. Tidak. Karena kalimat ajakan juga aturannya sebenarnya menggunakan tanda seru. Jadi untuk membedakan ini ajakan atau perintah sebenarnya itu butuh latihan. Jadi kamu cara membedakan sakit perut. Mohon maaf yang baru bergabung Tio ya, langsung matikan aja suaranya. Kisi dua. Dengaran suara orang tua. Jadi Ibu ulang bahwa kalimat ajakan dan kalimat perintah itu sebenarnya mirip karena kalimat ajakan itu adalah sebenarnya kalimat perintah yang secara halus. Nah, cuman kalau kamu nanti ulangan, kita biasanya gurunya akan membedakan. Kan tahu juga yang lagi itu. Baru keluarnya. Kita biasanya gurunya akan membedakan pakai ayo dan tidak itu. Jadi kalau kalimat ajakan ada ayo, mari, yuk, terus kalimat perintahnya enggak. Nah, itu untuk supaya anak-anak bisa membedakan ketika ulangan. Tapi sebenarnya kalimat perintah juga bisa pakai ayo, karena kan ajakan itu juga adalah perintah yang secara halus. Ya, jadi jangan bingung ya. Jadi kesimpulannya Bu Silvi katakan bahwa ciri-ciri kalimat perintah dengan ayo itu mirip sebenarnya. Kalau kalimat sama-sama pakai tanda seru, kalau dalam penulisan. Kemudian juga sama-sama bisa menggunakan kata ayo, mari, yuk, itu sama. Tapi kalimat ajakan itu adalah secara halus, kalimat perintah yang secara halus. Nah, cuman biasanya supaya kita bisa membedakan, anak kelas kecil supaya bisa membedakan, kalimat perintahnya enggak kita kasih ayo, mari, yuk, enggak. Nah, kemudian ada satu ciri lagi, kalau kalimat perintah itu biasanya menggunakan akhiran lah atau kan. Bersihkanlah, turunlah, masuklah, janganlah gitu ya. Atau bersihkan meja itu, tidurkan adikmu, kerjakan buku ini. Nah, jadi ada akhiran kan atau lah di kata kerjanya. Ya, jadi biasanya itu yang paling gampang membedakan. Karena kalau ajakan biasanya tidak menggunakan akhiran itu. Ayo makan, yuk kita bermain. Nah, kan nggak ada akhirannya itu. Biasanya paling gampang membedakannya di antara keduanya adalah itu. Sementara kalau kalimat perintah, dia selalu menggunakan kata lah atau kan. Pergilah, jangan di sini. Nah, jadi itu juga bisa ya. Ada kadang-kadang, karenanya Bu Silvi tadi sampaikan biasanya menggunakan akhiran kan dan lah. Tapi ada juga yang tidak menggunakan. Nah, ini Bu Silvi juga sempat sudah singgung bahwa dalam bahasa Indonesia itu biasanya memang sering ada terjadi tumpang tindih. Kalimat ajakan bisa juga termasuk kalimat perintah. Kalimat perintah bisa juga termasuk kalimat tunjuk. Seperti tadi ya, jangan buang sampah di sini. Itu sebenarnya kan kalimat perintah, tapi sekaligus juga sebagai petunjuk. Nah, itu untuk membedakannya gimana? Itu kita harus latihan banyak. Nanti lama-lama feeling kita, perasaan kita itu jalan untuk membedakan. Oh, ini perintah. Oh, ini kalimat petunjuk itu bisa. Ya, karenanya Bu Silvi agak susah menjelaskan ini karena dalam bahasa tulisan bisa. Dalam bahasa lisan membedakannya sangat gampang. Tinggal dilihat aja cara ngomongnya bagaimana. Ya. Ada orang tuh ayo Arka, makan sama aku. Kan nggak ada ya orang ngajak kayak gitu ya. Pasti ngomongnya, ayo Arka kita makan. Nah, ini berarti kan kalimat aja. Tapi kalau perintah itu dia lebih tegas. Ayo diam. Nah, itu kan lebih perintah. Jadi kalau misalkan bahasa lisan itu kita gampang membedakannya. Tapi kalau bahasa tulisan kayak di ulangan, nah itu yang susah untuk membedakan. Tapi nggak apa-apa, diterima aja. Nanti seiring berjalan waktu, kamu kelas besar nanti juga akan bisa membedakannya. Ya, itu tentang kalimat ajakan.
Kemudian yang terakhir, kita kemarin belajar tentang kalimat penolakan. Kalimat penolakan ini digunakan dalam beberapa situasi. Ya, Bu, ini Ketika diajak kalau orang, ragu gitu, Bu. atau ketika misalkan kita kita misalkan mau dikasih orang, atau ketika kita dimintain sesuatu, kita bisa menggunakan kalimat penolakan. Biasanya kalau kalimat penolakan kita menggunakan kata maaf. Maaf ya, saya nggak bisa. Maaf ya, saya tidak mau makanannya. Maaf ya, buat ibu aja uangnya, begitu ya. Maaf ya, saya nggak punya uang. Nah, tapi ngomongnya harus sopan dengan kata-kata yang sopan. Nah, itu adalah materi bahasa Indonesia dalam satu tema. Kemudian yang kedua adalah seni budaya dan prakarya. Yang pertama adalah kita sudah belajar tentang panjang pendek bunyi. Ya, ingat di dalam lagu Ruri adalah abangku. Kita adalah belajar tentang panjang pendek bunyi. Terus kemarin lalu kan kita juga ada belajar bahwa kalau misalkan panjang tandanya apa, kalau pendek tandanya apa. Kemudian kita juga belajar tentang gerakan tari. Ya, kemarin kamu sudah ambil nilai bahwa gerakan tari ada beberapa, gerakan kepala, gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan mengikuti alam. Setelah itu kita kemarin juga belajar tentang gambar imajinatif. Gambar imajinatif itu gambar yang mengikuti pikiran dan hayalan kita. Sehingga gambar imajinatif itu biasanya nggak sesuai dengan aslinya, nggak apa-apa. Nah, gambar imajinatif bisa dibuat dari krayon, menggunakan cotton bud, kuas, kemudian pensil warna, spidol, dan bermacam-macam. Nah, kemudian gambar imajinatif ini biasanya sebelum dibuat, kita membuat sketsa dulu. Jadi sketsa itu adalah rancangan gambar yang terdiri dari garis. Nah, garis-garisnya itu bermacam-macam. Kita sudah belajar, kamu lihat di buku penanya ada garis lengkung, garis lurus, garis zigzag, kemudian garis gelombang. Ya, nah itu kita belajar membuat sketsa. Jadi sketsa itu adalah rancangan gambar. Kemudian yang terakhir adalah benda-benda alam, bahan-bahan alam yang kita pakai untuk berkarya. Coba sekarang dibuka buku penanya. Tunggu ya. Buka buku penanya halaman 62. Ya, halaman 62. Ini sebenarnya hanya mengulang saja ya, karena kelas 1 kita sudah berulang-ulang mendengarkan pelajaran ini. Jadi ada beberapa bahan alam yang kita bisa gunakan sebagai hiasan. Contohnya adalah biji-bijian, kulit kerang, daun ranting, dan cangkang telur. Ini kalau di kelasnya Bu Silvi yang belum pernah buat adalah hanya kulit kerang saja. Ibu nggak tahu yang di kelas 1B sama 1C dulu ya. Kalau di 1A ini yang belum bikin cuman kulit kerang saja. Sama ranting ya. Karena kalau ranting ini agak susah carinya. Kalau cangkang telur sudah, daun sudah, biji-bijian juga sudah. Biji-bijian ini bisa kacang hijau, bisa jagung, kacang merah, bahkan bisa juga beras. Ya. Nah, hiasan ini bisa kita buat sebagai kolase atau kita juga bisa membuatnya menjadi mosaik. Ya, kalau kolase itu dengan cara menempelkan. Yang biasanya kamu buat itu namanya kolase. Yang seperti kita biasanya buat tinggal ditempel ada gambarnya kemudian kita tempel, itu namanya kolase, ya. Kalau mosaik ini Bu Silvi
belum ada contohnya ya, tapi biasanya kalau kita lihat mosaik itu kayak di gereja-gereja Katolik tuh biasanya banyak hiasan-hiasan dari mosaik, tapi tidak dari bahan alam. Biasanya mereka dari kayak kaca gitu. Bedanya apa sih? Kalau mosaik itu biasanya dari potongan-potongan gambar sebenarnya ya. Baik, sekarang coba silahkan dilihat di halaman 69. Ya, kolase di situ ada kolase dengan bahan daun kering. Jadi daun dikeringkan. Sebenarnya ini ada caranya ya mengeringkan daun itu. Apa tujuannya daun dikeringkan dulu sebelum membuat kolase? Supaya dia tidak membusuk. Kalau kita waktu kelas 1 buat ya, di kelas 1A dulu kita buat hiasan dengan daun. Karena tidak melalui proses pengeringan, akhirnya daunnya jadi kering. Daunnya jadi kering dan bau ya. Nah, karenanya sebenarnya dari kolase ini, daunnya seharusnya dikeringkan dulu. Daunnya dikeringkan, kemudian dijemur. Jadi sebenarnya prosesnya adalah daun itu diambil kan, kemudian direndam di air. Setelah itu kalau sudah kita buka klorofilnya, biasanya klorofil itu adalah hijau daunnya itu. Dibuang dulu klorofilnya. Ini memang butuh telaten dan sangat susah. Bu Silvi pernah mencoba dan tidak berhasil. Ya dulu Bu Silvi pernah mencoba. Yang susah itu adalah menghilangkan klorofilnya itu. Jadi waktu hilangkan klorofilnya, itu kadang-kadang robek kalau kita nggak telaten atau kita terlalu menekan gitu ya, terlalu menggosok, itu daunnya robek. Jadi Bu Silvi dulu nggak berhasil buat itu karena robek. Jadi biasa direndam dulu, habis itu klorofilnya dibuka, dia dibuang klorofilnya sampai tinggal nanti kerangka daunnya aja. Jadi nanti kemudian dijemur, baru diwarnai. Nah ini biasanya kalau kita pergi-pergi ke Jawa, ke daerah-daerah yang kayak Dieng atau ke daerah-daerah yang tempat wisata Malang, itu banyak orang menjual hiasan-hiasan dari daun kering, gantungan kunci, jadi dari daun-daun kering, terus habis gitu dibuat, ditaruh di dalam kaca, botol kecil, atau dilaminating, dibuat pembatas buku, macam-macam. Ya, itu. Nah, tapi karena kalau kayak kita, karena tadi Bu Silvi bilang prosesnya agak susah, makanya Bu Silvi waktu di kelas 1 ya cuma minta coba aja pakai daun. Jadi setelah Ibu nilai langsung dibuang. Nggak bisa disimpan lama-lama karena akan membusuk dan disemutin. Ya, tapi kalau melalui proses pengeringan itu biasanya enggak. Nah, di situ dilihat kolase dapat dibuat dari berbagai bahan alam. Bahan alam yang ditempel dipadukan hingga membentuk objek gambar. Jadi caranya adalah ditempel ya. Ya ini kita sudah sering sih kolase ini ya, kita menggunakan gambar, ada gambar, terus kita tempelin dengan bahan-bahan yang kita pakai. Kemudian kita lihat yang berikutnya, yang halaman 71. Mosaik. Nah, ini ya, mosaik dibuat dengan cara menempelkan kepingan-kepingan bahan alam pada bidang datar. Bahan alam untuk membuat mosaik antara lain pecahan kulit telur, biji-bijian, dan potongan kertas. Ya, ini sebenarnya mirip ya mosaik dengan kolase itu. Tetapi setahu Bu Silvi ya, ini kalau di buku Bu Penanya kan sama ya dengan cara menempelkan. Memang sama sih dengan cara menempelkan. Cuman setahu Bu Silvi kalau mosaik itu dia menempelkan dari potongan-potongan gambar ya, kayak majalah itu dipotong-potong, warna-warnanya diambil, kemudian digabung-gabungkan. Dan kalau mosaik itu biasanya kita nggak ada buat sketsanya dulu.
kalau kayak kolase kan ada sketsanya terus kita tempelin, kita ikutin bentuknya. Kalau mosaik itu setahu Bu Silvi ya biasanya enggak, tapi kalau di bukunya ini dua-duanya sama-sama bikin sketsa dulu. Ya. Sebentar dulu, ini ada tugasnya. Nah, coba dilihat di halaman 70 dan 72, bolak-balik ya, 70 dulu deh. Nah, itu kan yang satu membuat kolase, yang satu membuat mosaik. Semuanya sama-sama membuat sketsa ya. Ya, jadi sebenarnya kalau di bukunya ini dibuat sama. Mosaik dengan kolase ini sama, dibuat sama. Tetapi sebenarnya kalau kamu lihat hasil karyanya mosaik dengan kolase itu sebenarnya lain. Kalau kolase itu dengan cara menempelkan potongan-potongan kertasnya itu dijadiin satu. Tapi kalau mosaik itu biasanya dia lebih nggak teratur. Ya biasanya begitu. Cuman karena di bukunya ini disamakan, nggak apa-apa. Nanti Bu Silvi besok kasih video buat pembelajaran ya. Itu Ibu kasih sebagai pengetahuan aja supaya kamu tahu bedanya hasil gambar kolase dengan gambar mosaik. Kalau di buku Bu Penanya ini soalnya dibuat seperti sama, tapi sebenarnya lain. Memang caranya sama dengan cara menempel, tapi sebenarnya kolase dengan mosaik itu ada perbedaan. Nah, untuk melihat bedanya kita cuma bisa lihat dari hasil gambarnya. Ya. Itu tentang biji-bijian. Jadi nanti tugasmu adalah kamu membuat karya kolase dari bahan-bahan yang ada di rumah aja. Misalkan beras, jagung, kalau punya biji kacang hijau boleh biji kacang hijau. Gambarnya apa? Bebas. Ya, gambarnya bebas. Karena Bu Silvi takutnya nggak ada yang punya print kalau Bu Silvi kasih gambar. Jadi kamu gambarnya bebas. Kemudian buatlah kolase dengan menggunakan bahan alam yang ada di rumah. Bu, kalau saya pakai daun boleh enggak? Boleh, tapi kalau pakai daun berarti nanti kalau sudah dikumpul langsung dibuang aja ya. Supaya nggak disemutin. Jadi kalau di rumah ada daun, pakai daun. Kalau misalkan di rumah ada bunga, mau pakai bunga boleh, ya. Tetapi diingat ya, aku punya print Bu, kata Giovanni. Oh iya, Giovanni punya. Tapi temannya belum tentu ada yang punya, ya. Terima kasih Giovanni. Nah, kalau misalkan di rumah ada beras, kita bisa juga loh pakai beras dengan menggunakan kolase. Tapi diingat bahwa kolase itu adalah menggabungkan biji-bijian atau daun, atau ranting, pokoknya semua bahan-bahannya itu sehingga membentuk sesuatu. Nah ini yang terjadi kadang-kadang salahnya di sini. Pada waktu kelas 1 Bu Silvi lihat, anak-anak asal menempel, sehingga tidak jelas bentuknya apa. Apel, apa mangga, atau cuma lingkaran aja, bentuknya itu nggak kelihatan. Padahal tujuannya kolase adalah kita menggambar dengan cara menempelkan. Sehingga harusnya terlihat bentuknya apa. Jadi tidak asal menempel. Begitu ya. Nah, itu adalah materi-materi kita tentang SBDP. Kemudian, untuk PPKN-nya kan sama Bu Marcel ya, kamu diajari tentang sila Pancasila, kemudian perbuatan yang sesuai dengan sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, di sekolah, sama teman, kemudian di rumah, di masyarakat. Nah, itu adalah materinya PPKN. Kemudian untuk matematika ada menuliskan nama dalam bank bilangan, kemudian mengurutkan bilangan, membandingkan bilangan, dan kemudian juga penjumlahan.
Baik ya, itu adalah materi-materi ulangannya. Hari ini ada satu materi terakhir untuk matematika yang akan Bu Silvi sampaikan. Tapi sebelumnya seperti biasa kita akan membilang dulu. Kemarin kan kita membilang sampai berapa ya? 500 ya? Iya, 500. Ya, sekarang kita akan membilang 501 sampai dengan 600. Seperti biasa, kalau Bu Silvi sudah sebutkan 5 bilangan, kemudian kamu ikutin ya. Jadi nanti tugas keduanya adalah silakan urutkan bilangan, lambang bilangannya aja yang ditulis ya. 501 sampai dengan 600. Baik ya. Kali ini Ibu Silvi nggak buat PowerPoint-nya, jadi kita nggak perlu tulis. Ikutin aja ya. 501, 502, 503, 504, 505. 1, 2, 3. Ya, silakan dibuka dulu suaranya. 501, 502, 503, 504, 405, 406, 407, 408. Loh, 55 aja. 55 saja sampai 5 ya. Dan Arka didengarkan baik-baik. Arka tahu ya, bukan 400. Kita hitungnya 501 sampai dengan 505. 55 bilangan aja ya. 506, 500, 508, 509, 510. 2, 3. Ya, tugasnya poinnya 516, 517, 518, 519, 20. Ya. 523, yang Dani ngomong anggap sudah ya. Yang tidak ngikut lagi, tidak ngulang, 526, 527, 528, 529, 530. Ya, 531, 502, 533, 512, 535. 504
Ya. Ya. 541, 542, 543, 544, 545. 2, 3. 545. Mana kertasnya? 500, 546, 547, 548, 548, 549, 550. 23. Kok kalian Bilangannya ada yang ikutin Bu Silvi ya? Kok bilangan Bu Silvi ya? ada yang di sini lain ya? Ada yang di sini lain ya? Bu Silvi ya? Bu Silvi. Apa? Juga toilet. Iya, silakan. 500, 556, 500, 558, 558, 9, 510, 23. 587 Harga. Bintang bareng. 500, 562, 503, 504, 565, 23. Loh, kok terakhirnya 578? 500 terakhirnya. 578, 509, 585.
500, 506, 587, 508, 509, 590, 590. 599. Ya, Baik, dan baik. Kan kalian sudah tahu membuat sebutkan bilangan 501 sampai 600. Jadi nanti tugasnya juga tuliskan lambangnya aja, nggak usah nama. Tapi namanya tetap harus diingat ya, karena nanti kelas besar pasti juga ditanya. Jadi nama bilangan dan nama bilangan itu harus hafal. Baik, sekarang buka semua. Coba dibuka semua dimatikan dulu suaranya. Khususnya akan menjelaskan materi kita yang terakhir, yaitu menjumlahkan dan mengurangkan. Jadi dalam satu soal ada penjumlahan dan pengurangan. Mario dimatikan dulu suaranya. Ya. Dalam matematika, ketika kita menghitung campuran, jadi seperti ini namanya hitung campuran ya. Kemarin kan kamu sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Jadi dalam satu soal itu ada penjumlahan aja atau pengurangan saja. Tetapi ada juga yang namanya hitung campuran. Hitung campuran itu menggabungkan beberapa operasi matematika. Jadi dalam satu soal ada penjumlahan dan pengurangan. Maka ada caranya yang harus diingat urutannya. Jadi kalau ada penjumlahan dan pengurangan, maka yang dikerjakan adalah yang penjumlahannya dulu, baru pengurangan. Nanti ke depannya kamu kalau di kelas besar ada perkalian dan pembagian, nanti juga ada urutannya yang dikerjakan mana dulu. Kalau misalnya ada soal penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, mana dulu nih yang dikerjakan. Nanti itu juga ada urutannya. Jadi itu nggak boleh salah. Ketika kamu bertemu dengan soal hitung campuran, jangan di pengurangan dulu yang dikerjakan. Jadi penjumlahan dulu, baru pengurangan. Sekarang Bu Sylvie izin share screen dulu. Coba kalian semua buka di halaman 68. Buka halaman 68. Kita akan mencoba menyelesaikan satu soal itu. Di situ ada hitung campuran. 115 ditambah 290 dikurangi 148. Maka apa yang kita kerjakan dulu? Yang kita kerjakan dulu adalah 115 ditambah 290. Kita tambahkan dulu, kemudian hasilnya baru kita kurangkan dengan 148. Jadi ya, ini contoh. Ada kelihatan screen di sini? Kelihatan. Ya. 115 ditambah 290 dikurangi 148. Ya, kekecilan. Sebentar ya. Kelihatan ya?
Baik. Nah, 115 ditambah 290 dikurangi 148. Itu adalah soalnya. Ini yang disebut dengan hitung campuran. Maka urutannya yang pertama kali harus dikerjakan adalah yang penjumlahan. Baru setelah itu dikurangkan. Jadi caranya adalah 115 kita tambahkan 290 dulu. Kita jumlahkan. Kita pakai yang cara pendek aja ya supaya cepat. Kalau cara panjang agak lama. Nah, seperti kemarin kita hitung dari satuannya. Satuannya ada 5 dan 0. 5 ditambah 0, 5. Kita tulis di sini. Kemudian berikutnya kita tambahkan puluhannya. 1 ditambah 9, 10. Tapi diingat, di sini adalah tempatnya puluhan. Maka kita tulis puluhannya saja. Puluhannya kan 0 ya, dari 10 itu. Berarti 100-annya kita pindah di sini. Ya, satunya kita simpan di sini. Jadi ibu ulangnya ini 1 ditambah 9 kan 10. Kita tulis 0-nya. Diingat ini 0 ini adalah 0 puluhannya. Kan kalau ini kan berarti 10 puluhan. Nah kalau 10 puluhan kemarin Bu Silvi sampaikan 10 puluhan sama dengan 100-an. Jadi dia tidak punya puluhan. Kita turunkan 0 di sini. 100-annya kita taruh sini. Kemudian kita tambahkan 1, 2, 3, 4. Nah, setelah ketemu hasilnya ini 405, baru kemudian kita kurangkan dengan 148. Ya. Jangan lupa tandanya ya. Sekarang kita kurangkan. 5 dikurangi 8 kan nggak bisa ya. Kamu punya boneka 5 yang minta 8 orang, kan kurang 2 orang. 2 orangnya dapat dari mana? Nggak bisa. Kita akan pinjam ke sini tempatnya puluhan. Kita mau pinjam 1 puluhan. Tapi di sini nggak punya puluhan, puluhannya 0. Bu, saya mau ketemu ini dulu pinjam ke tempatnya ratusan. Pinjam 100. Saya mau ketemu Bu. Jadi kita bisa ganti seperti ini. Apa ada yang mau tanya? Tadi Saya mau tanya, Bu. Iya, Bu. Saya mau tanya. Kenapa Wario? Kenapa gini, Bu? Menjadi gini. Kenapa Ibu tulis begini sampai jadi begini, Bu? Kenapa, Bu? Maksudnya, kenapa kalau Ibu tulisnya begini hurufnya, terus Ibu ini, saya nggak tahu Bu apa hurufnya Bu. Loh ini bukan huruf. Baik, sudah didengarkan dulu aja ya Mario. Nanti waktunya mau habis sudah. Ya, jadi ini Ibu Silvi. Tadi kan ini dikurangin ya. Ibu ulang sekali lagi. Karena 5 dikurangi 8 nggak bisa. Kita mau pinjam 0. Pinjam 0 juga nggak bisa. Karena dia nggak punya puluhan. Jadi kita pinjam ke tempatnya 4. Jadi caranya begini. Ini kita tulis di sini aja ya. Sebentar. Nah, jadi ini kita pinjam dulu yang 4 ini, keratusannya ini kita pinjam di sini 100-an. Jadi di sini sisa 3, karena kita sudah pinjam ya. Kita sudah pinjam 100-an. Kita bisa coret. Ya, ini karena kita sudah pinjam 100-an, kita coret. Supaya kelihatan coretannya, jadi Bu Silvi tebalkan ya. Nah.
Bisa coret empatnya. Ya, ini berarti sisa 3 karena kita sudah pinjam di sini. Kemudian di sini, ini kan berarti ada 1 di sini. Tapi diingat, ini adalah 1 ratusan. Jadi kita pinjamkan ini tempatnya ratusan di sini. Kemudian dari 1 ratusan ini, kita pinjam satuannya ini kita pinjam ke sini. Sehingga di sini ada 15. Ya, karena apa 15 dari mana? Kita pinjam 1, tapi kan ini kita pinjam tempatnya puluhan. Kita pinjam di sini. Sehingga di sini adalah 10. 10 ditambah, kita tambahkan 5. Nah, yang di sini karena sudah dipinjam di sini 10, kan ini tadi 1 ratusan ya. Maka di sini kan tersisa bukan lagi 1, bukan lagi 100, bukan lagi 1, tapi adalah 9. Ya, di sini sisanya adalah 9. Karena sudah dipinjam di sini. Sehingga kita kurangkan. Jadi ini 10 ditambah 5 kan 15. 15 dikurangin 8. Berapa yuk? Siapa yang tahu 15 kurangin 8? Berapa? Siapa yang tahu? 15 dikurangi 8. 7. Nah, ini kan sisa 9 tadi. Karena sudah dipinjam sini 1 puluhan ya. Sisa 90. Ingat ya, ini tempatnya puluhan. Karena sudah dipinjam 10, di sini sisa 90. 9 dikurangi 4, berapa? 5. Ya, 5. ini 5. Nah, di sini sisa kan 3. Jadi 3 dikurangi 1. 3 kurangi 1 berapa? 2. Nah, berarti di sini hasilnya adalah 257. Ya, jadi kalau ngitung campuran adalah kamu tambahkan dulu baru dikurangkan. Begitu ya. Sekarang coba dilihat halaman 73. Halaman 73. Ini Bu Silvi nggak lagi ajarin cara pengurangan dan penjumlahannya ya. Karena kan kemarin sudah banyak contohnya. Tapi nanti kalau nggak ngerti tetap boleh tanya. Ibu ajarin cara penyelesaiannya aja. Bagaimana kalau ketemu soal cerita campuran? Contoh di halaman 73. Nomor 1 ya. Di sebuah toko roti terdapat 135 roti rasa coklat dan 159 roti rasa stroberi. Jadi di tokonya ada jual 2 macam kue. Sebanyak 226 roti sudah terjual. Berapa sisa roti yang belum terjual? Ingat kemarin kita belajar ada kata sisa, berarti ini dikurangi. Ya, sehingga caranya adalah kita hitung dulu semua jumlah roti yang dijual. Kan rotinya ada 2 nih, ada roti rasa coklat dan stroberi. Berarti kita tambahkan dulu 135 ditambah 159. Kalau sudah berarti dikurangin 226. Jadi kamu bayangin dulu, oh ya kan rotinya yang dijual berapa, yang terjual berapa. Nah kita tambahkan dulu karena di situ ada 2 macam. Yang nomor 2, banyak gelas minuman di toko mula-mula ada 293 gelas. Hari ini terjual sebanyak 116 gelas. Dan datang persediaan sebanyak 325 gelas. Berapakah banyak gelas minuman sekarang? Nah ini agak susah ya. Kita harus butuh nalar. Jadi nih Bu Silvi cerita. Di toko itu, anggaplah di tokonya Bu Silvi. Jadi cara membayangkannya kamu bikin cerita di kepalamu. Kamu punya toko. Awalnya kamu punya 293 gelas minuman. Kemudian kamu
bisa menjual 116 gelas. Jadi awalnya kamu punya 293 gelas, terus terjual 116 gelas. Berarti ini kan dikurangi nih ya. Jadi 293 kamu kurangkan dulu dengan 116. Bu, izin pipis, Karena Bu. kan sudah terjual. Setelah itu, dan datang persediaan sebanyak 325 gelas. Jadi datang lagi nih barangnya. Nah, berarti kan setelah dikurangin tadi, kemudian ditambahkan 325 gelas. Jadi, pertama Bu Silvi punya 293, kemudian kan terjual 116 gelas. Berarti kan berkurang Bu Silvi punya, karena sudah terjual. Maka dikurangkan, 293 kurangi 116. Hasilnya, kita tambahkan dengan yang baru datang. Jadi setelah terjual 116 gelas, sudah berkurang, Bu Silvi pesan lagi, datang barang baru. Ada 325 gelas. Sehingga hasil tadi yang pengurangan ditambahkan dengan 325 gelas. Ini jangan sampai salah ya, jangan terbalik-balik. Karena kalau terbalik nanti hasilnya beda. Ya, baik. Yang ketiga ya. Komang mempunyai 210 butir biji-bijian. Fitri memberikan 125 butir lagi pada Komang. Biji-bijian tersebut dipakai sebanyak 248 butir. Berapa sisa biji-bijian Komang sekarang? Nah, ini yang ditanya adalah sisa. Berarti sama ya, ini ada pengurangan. Bu, Lihat. izin pipis. Ya, silakan kalau mau pipis. Komang mempunyai 210 butir biji-bijian. Terus, Bu, izin pipis. iya silakan. Fitri memberikan, jadi Fitri kasih lagi sama Komang 125. Berarti ini kita tambahkan. Kan dari punyanya sendiri, Komang 210, terus dapat dari Fitri 125. Berarti kita tambahkan dulu. Nah, sudah ya ketemu punya hasilnya, Komang punya biji-bijian ada berapa. Kemudian biji-bijian tersebut dipakai sebanyak 240 butir. Dipakai sudah 248. Berarti setelah itu dikurangi. Jadi 210 ditambahkan dulu 125. Ketemu hasilnya berapa? Hasilnya itu dikurangkan 248. Yang terakhir, yang nomor 4 ya. Made mempunyai 195 butir kelereng. Paman membelikan lagi 180 butir kelereng. Nah, ini sama kayak yang nomor 3 ya. Kan Made punya 195 kelereng. Terus sama Paman dibelikan lagi 180. Berarti kan bertambah banyak punyanya Made. Berarti ini ditambahkan dulu. 195 ditambah 180. Made memberikan kelerengnya ke temannya sebanyak 59 butir. Nah, Made setelah itu dia kasih ke temannya sebanyak 59 butir. Jadi dari hasil penjumlahan tadi, kemudian dikurangkan dengan 59. Jadi 195 tambahkan dulu dengan 180, baru kemudian dikurangkan dengan 59. Itu adalah jumlah butir kelerengnya Made. Ya, ini memang agak susah ya anak-anak untuk soal cerita, ketimbang langsung ditulis lambang bilangannya, karena ini membutuhkan nalar dan banyak latihan. Tapi tidak apa-apa, kita nanti akan banyak-banyak latihan. Ya, besok Bu Silvi akan kasih banyak latihan untuk soal cerita ini, supaya kamu berlatih bagaimana cara menyelesaikannya. Dan Bu Silvi nanti juga akan supaya kamu terlatih perasaannya ini diapain dulu, kayak gitu ya. Jadi Ibu Silvi sebenarnya tidak perlu jawabannya benar atau salah dulu, yang penting tahu dulu caranya seperti apa. Karena kalau kamu nggak tahu caranya, sama aja nggak ada gunanya, nggak bisa ngitung juga salah hasilnya. Ya, anak-anak, baik pelajaran kita sampai di sini. Nanti Bu Silvi akan lanjutkan besok, nanti Bu Silvi kasih video pemantapan. Kirim subscribe ya teman-teman. Kita akan mengakhiri
pertemuan hari ini. Setelah itu kamu lanjut bahasa Inggris ya dengan linknya Bu Sylvie. Kita akan berdoa dulu. Yang adalah Patrick. Patrick sudah ya? Petra berarti. Mana Petra ya? Saya belum, Bu. Saya belum, Bu. Oh, Patrick belum ya? Ya, berarti Patrick. Saya udah, Bu. Sekarang silakan tutup mata, lipat tangan. Patrick berdoa yang keras ya, Patrick. Silakan, Patrick. Bu. Yesus. Ya, karena kami sudah belajar berkati dalam Yesus kami. Amin. Amin. Cepat sekali berdoa. Baik, anak-anak. Sampai ketemu minggu depan. Hari Senin Ibu rasanya ulangan. PH ya, yang pertama. Sampai ketemu. Tuhan Yesus berkati. Kita lanjutkan. Masuk di link ini untuk bahasa Inggris. Ya. Kenapa hari Senin? Masuk di linknya Bu Sylvie bahasa Inggris. Cepat ya. Oke. Silakan klik di sini dan masuk di linknya bahasa Inggris. Dadah, Bu Sylvie. Dadah. Bu, langsung ke bahasa Inggrisnya. Langsung ya, langsung masuk di linknya bahasa Inggris. Di link.